Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Olivia F. dengan NIM 22109511002. Saya berasal dari kelompok 10. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kondisi pada tugas pendahuluan modul 1. Nah, di sini saya mengambil percobaan 2 kondisi 13. Itu, buatlah rangkaian seperti modul percobaan, kemudian buatlah kondisi dan inputan berupa saklar SPDT. Yang pertama, rangkaian satunya dengan B91, D91, A91, C aksen sama dengan 1, D91. Terus rangkaian duanya, rangkaian sederhana 2, B91, D91, A91, B91, C aksen sama dengan 1. Nah, mungkin kita lanjut ke rangkaian sederhana 1. Nah, di rangkaian sederhana 1, semua yang ini bernilai tuh. Nah, di sini terdapat sumbernya yaitu plus 5 volt. Terus di sini terdapat gerbang XOR. Terus di sini ada R, di sini ada gerbang N. Di sini ada ground. Nah, mungkin kita jelaskan dulu. Nah, di sini kan B-nya 1. Jadi switching-nya kita sambungkan, berarti dia aktif akan 1. Mungkin langsung saran aja lah. Nah, mungkin bisa kita lihat kan. Di sini B-nya bernilai 1, berarti dia aktif. Nah, ini tandanya merah, berarti 1. Terus, D-nya juga bernilai 1. Berarti ini sudah diaktifkan, ada merah. Terus, yang A-nya juga bernilai 1. Terus, yang C aksennya, kan C aksen sama dengan 1. Berarti, kalau untuk C aksennya dengan 1, berarti ininya kita switching. Berarti, nah, ini. Berarti ini yang C aksen sama dengan 1, berarti ini D sama dengan 1. Berarti ini adalah rangkaian sederhana 1 yang aktif gitu. Ini ketika C aksennya kita sambungkan dengan plus 5 volt, berarti kan C aksen itu tadi sama 1. Rangkaian sama 1 berarti dia akan aktif dan ini akan bernilai 0 gitu. Jadi untuk mengaktifkan rangkaiannya, nanti C aksennya kita jadikan, kita hubungan ke ground. Jadi tidak aktif, berarti untuk rangkaian yang aktif. Nah, di sini kenapa B sama D ini kita menggunakan gerbang XOR? Nah, karena sesuai dengan pada modul itu kan terdapat ada map Carnot. Nah, dan di map Carnot itu ada penjelasan, nanti ada aljabar Boolean yang disederhanakan, nanti terdapat 2. Nah, 2 itu kayak salah satunya misalnya kan A sama dengan B aksen D ditambah B D aksen terus ditambah A C aksen D gitu. Nah, makanya BD ini kan kalau B sama D kan di sini kalau misalnya B ini bernilai 0, D bernilai 0, berarti untuk hasilnya itu juga akan 0 gitu. Tapi kalau B ini salah satunya itu bernilai 1 atau 0, maka hasilnya di sini akan 1 gitu. Tetapi karena dan di sini B sama D-nya itu bernilai 1 sama-sama 1, makanya hasil di Excel itu adalah 0 gitu. Nah, terus di sini kita menggunakan gerbang N gitu. Nah, gerbang N ini aktif semua. Nah, kalau di OR nih, seperti yang kita tahu, kalau R ini kan kayak penjumlahan gitu. Jadi misalnya kan kayak ini kan 0, ini 1, ini aktif kan. Berarti 1 tambah 0, 1, makanya ini aktif gitu. Nah, oke, itu untuk rangkaian sederhana 1 ke rangkaian sederhana 2. Nah, di rangkaian sederhana 2 ini tidak jauh juga bedanya seperti rangkaian sederhana 1. Juga terdapat sumber, ground. Nah, di sini juga ada XOR.
sini adalah B sama D yang bernilai 1, makanya aksennya di sini 0. Terus di sini juga terdapat A, B, dan C aksen gitu. Nah, di sini C aksennya yang kita tahu kan dia bernilai 1. Nah, kalau C aksen sama dengan 1, berarti kan kita hubungkan ke ground gitu. Berarti C aksennya di sini 0, baru LED yellow ini bakal aktif gitu. Nah, kenapa di sini rangkaian resistansinya itu 220? Oh iya, kenapa disebut resistansi? Ini sebagai hambatan, soalnya kan LED ini kan nantinya di beban gitu. Nah, terus kenapa ini 220? Dan sebenarnya yang bisa kita tahu tuh LED itu ketika sumbernya itu 5, terus dikurang sama dengan kalau LED yellow ini nggak salah tingkatnya itu 1,8. Jadi 3,2 tuh dibagilah nanti sama 20 ampere. Nah, nanti didapatlah hasil 160. Nah, untuk resistansi 160 itu nggak ada. Jadi biasanya yang digunakan dalam pasaran itu 220, makanya di sini menggunakan resistansi 220. Baiklah, itulah dari rangkaian sederhana 2. Mungkin itu untuk percobaan 2 kondisi 13. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.